Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya Abdul Rojak yang akan membahas seputar permasalahan hukum. Oke teman-teman, di sini sekarang saya akan membahas tentang masalah undang-undang perkawinan teman-teman. Jadi saya ingin membahas apabila seorang suami menelantarkan istri dan anaknya, hukumnya seperti apa. Baik teman-teman, sebelum masuk ke pasal tersebut, kita akan membahas masalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan teman-teman. Nah, di sini terdapat pasal 1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3. Pada asasnya, dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Lalu pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk istri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, ini lucu juga nih teman-teman nih di pasal 3 ayat 2. Nah, di sini kan dijelaskan nih. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nikah lebih dari satu istrinya, ya sebenarnya nggak masalah. Tapi ya saran saya mendingan satu untuk selamanya teman-teman. Karena apa? Karena satu aja nggak habis kan, begitu ceritanya. Lanjut untuk di pasal 34, di sini dijelaskan teman-teman, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Itu teman-teman. Lalu bagi yang beragama Muslim, di sini dijelaskan teman-teman kewajiban seorang suami di dalam kompilasi hukum Islam. Terdapat di pasal 80 ayat 1, suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Ayat 2, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat 3, suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Ayat 4, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung butir A, nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. Butir B, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Butir C, biaya pendidikan bagi anak. Jadi bagi yang beragama Muslim atau Islam, itu udah jelas ya teman-teman, kewajiban seorang suami itu tertera di kompilasi hukum Islam teman-teman. Jadi jangan sampai kewajiban yang seharusnya diperoleh oleh suami itu diindahkan teman-teman. Karena seorang suami itu dalam agama atau keyakinan Muslim itu seorang imam, untuk istrinya seorang makmum. Jadi sangat wajib untuk mencari nafkah bagi seorang suami teman-teman. Nah, oke, kita lanjut nih teman-teman. Di pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, di pasal 45 ini ayat 1, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat 2, kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Nah, jadi sebenarnya untuk masalah mengurus anak ini bukan hanya suami tapi istri juga.
Ya, dalam artian kedua orang tua tersebut itu harus wajib untuk memelihara dan mendidik anak tersebut sampai besar. Gitu teman-teman, ini dijelaskan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, lanjut teman-teman, di pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan tentang suami yang telah menelantarkan istrinya teman-teman. Di pasal 9 ayat 1, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Nah, di sini sudah jelas nih teman-teman. Di pasal 9 ayat 1 di situ sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Nah, di sini sanksinya ada nih teman-teman nih. Sanksinya itu ada di pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah setiap orang yang butir A menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1. Butir B menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2. Nah, jadi sanksinya itu kurungan 3 tahun teman-teman, 3 tahun penjara. Jadi untuk seorang suami jika menelantarkan istri dan anaknya itu ada pidananya teman-teman. Jadi untuk seorang suami harus berhati-hati, jangan sampai menelantarkan suami dan istrinya. Dan yang paling terpenting, jika memang seorang laki-laki sudah memantaskan diri untuk menikah, alangkah baiknya harus benar-benar sangat matang, karena dalam berumah tangga itu banyak lika-likunya teman-teman, banyak lika-likunya. Ya, walaupun saya belum berumah tangga, tapi setidaknya saya menjelaskan tentang pasal-pasal yang dijelaskan dalam undang-undang perkawinan teman-teman. Jadi itu aja sih teman-teman yang saya jelaskan di dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya para laki-laki. Mungkin saya butuh bantuan dari teman-teman untuk like, komen, dan share teman-teman jika video ini bermanfaat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. NKRI harga mati. Merdeka, merdeka, merdeka.